bahwasanya ada tandanya kiamat itu, yaitu
Bahrul Dajjal. Di Bahrul Dajjal turun Nabi Isa alaihissalam. Meninggal Isa turun Ya'juj dan Ma'juj. Tiba turun Ya'juj dan Ma'juj dimakannya orang muslimin. Ada lagi yang berucap Allah. Sehingga orang ini berucap Allah. Kemudian tulisan Al-Quran diangkat dari Al-Quran Hadis. Nah, kemudian matahari timbul di barat. Hanya hanya muncul. Berapa tahun? Berapa tahun? Cuma tanda-tandanya di Nabi Ibrahim. Jadi Imam Ghazali ini kita menuju akhirat. Jadi nanti kita menuju ke akhirat. Sadar kita duduk di sini supaya kita nyaman di akhirat. Kalau tujuannya pahala kita bisa ilmu, kita bisa sembahyang. Kenapa? Supaya nyaman di akhirat. Tujuan kita akhirat. Namun kita ada tujuan akhirat itu mau sembahyang. Pada mau duduk di majelis ilmu, kalau majelis sahabat selalu menanti rahmat. Duduk ilmu itu lebih baik daripada sembahyang seribu rakaat. Duduk sini, aku sini seribu rakaat awal sembahyang. Duduk untuk ilmu. Nah, nyaman kalau ilmunya, dalam perjalanan dari pasangan kita, nyarap yang baru disenangi Allah. Dan kita namanya masalah sibuk terus kita ada api-api. Kita sempatkan waktu untuk menuntut ilmu untuk akhirat, menjalani akhirat menjadi mulia. Bahwasanya kebinasaan lidah itu amat besar. Mulut banyak kebinasaan besar. Dan dia lepas daripada kebinasaan lidah itu, melainkan dengan dia jangan banyak panggil daripada berkata-kata, jangan banyak bicara. Oh dia anak-anak dia pasar itu ya jawabannya. Jangan tapi kita itu bahwa anak kemana aja, anak pasar, anak luar, anak dari, anak kulkas, anak TV, anak AC, anak motor, yang sama semuanya. Itu kelebihan. Maka pulang nanti kasar itu kayak kepala salah dari utang kita. Kau banyak sambungan umat aja sih. Kalau nonton tambah ini dari sini amas jadi 5 kilo karena sih kan nyaman kalau dari nonton semua beda-beda. Itu kan nanti pada menjadi banyak panggil. Kita rasa kita punya bagusnya perasaan kita kurang aku jangan kalau waktu menambah sekian bahkan ini sakit hati pulang menderita mencicik depan diri. Pada sini terlihat motor dan bukan motor bisa dapat jauh-jauh. Tapi motor saya bukan motor di sini Tuhan saya cucunya. Nah itu Pak, banyak panggil berkata-kata. Dia memakai hati maklum dari semua orang bagus dia. Kasihan sih memakai dari murah. Wujud di sini memakai dari murah semua. Kemudian dari surga, dari baju, dari taping, dari
Sandal tidak bisa datang dari tapi yang sandal kepada orang lainnya seperti ini. Kebanyakan pandai itu disini membinasakan. Para sahabat ada orang, tapi para sahabat maka karena demikian itulah memuji Rasulullah SAW akan orang yang diam. Jadi Nabi dipuji Nabi memang ada banyak hadir dia. Memuji Nabi orang yang diam itu dan menyuruh dia atasnya, artinya atas bagian yang banyak hadir, yang banyak bicara. Nah, kita ini anak aku itu ngobrol kita dengan awal, ada awal hadir, memang ujiannya, godaannya, aku di rumahnya selalu sasuni, sawai. Kenapa? Kalau bagian dari kalau kami itu dia Nabi. Maka ia bersabda, Nabi bersabda, man samata najah. Artinya barang siapa diam, ia niscaya lepas daripada kebinasaan kita. Jadi kita berbicara bahwa berdiam bagus saja. Jadi dia kita paling utama itu disebutkan di sini kita berdiam lalu salah kadang tidak salahnya. Tapi kalau kita berbicara berbanding sama, nah itu ada salahnya. Banyak masalahnya. Bukan banding itu satu penyakit orang ya, penyakit muncul. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lagi as-sumtu hikmatun wa qalilun qalilu. Artinya diam itu mempunyai ilmu hikmah. Yaitu ilmu yang kebanyakan manusia tiada mengetahui akan dia, yaitu ilmu naluri. Ilmu naluri itu ilmu nakada, ilmu yang didapat tanpa belajar. Ujian kita itu otodidak. Otodidak, nah, berarti kalau belajar itu ilmu naluri. Dan sedikit orang yang mengerjakan akan diam. Sedikit. Nabi sudah memadai orang diam. Ini hal di depan diri. Tapi ini diam dari itu sahaja ini masih macam-macam ini makanya diam ada sisa sabun yang menjadi sabun mulai dari Sabang sampai Merauke, nama aja lapar. Tapi sini jangan sabun kesehatan itu juga. Nah, dari habis itu Nabi Muhammad. Jadi orang dulu aja dia ada panggil ya itu kita harus ada yang panggil. Nah, dan dari sana
hati-hati berbangkit, hati-hati jadi fitnah. Jadi biar peribahasa orang belajar banganga dulu, bermanfaat. Hati banganga dulu, berpikir dulu, hanya bermanfaat. Oh jadi Nabi menyatakan bima baina lahyaihi wa rijlaihi ataqabbal lahul jannata. Barang siapa mengakui bagiku dengan memeliharakan barang yang antara dua dagunya itu apa? Yaitu lidah. Dijaga lidah, dipelihara ucapan. Nabi memelihara ucapan. Akan barang antara dua kakinya, dan memelihara akan barang antara dua kakinya. Jadi lidah itu ujar Nabi, jangan banyak bicara. Man kasura kalamu kasura jalaluhu. Barang siapa man kasura, barang siapa banyak pandirinya, kasura kalamu. Man kasura kalamu kasura kalamu. Barang siapa ingat banyak hadir, maka banyak salahnya. Barang siapa banyak salahnya, banyak dosanya. Barang siapa banyak dosanya, apa? Gara-gara hadir, gara-gara banyak berbicara. Jadi menjaga lidah dan memelihara akan barang yang antara dua kakinya, yaitu faraj, dijaga. Atau zakar, niscaya aku akui baginya dengan masuk ke dalam surga, dijaga dari haram. Maka Nabi akan mengakui Nabi ke dalam surga. Waruya anna Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, ya Rasulullah, awsini. Qala u'budillaha ka'annaka tarah wa udda nafsaka fil mauta wa in syi'ta ambatuka bima huwa amlahu laka min hadha kullihi wa asyara biyadihi ila lisanihi. Artinya, dan diriwayatkan oleh setengah ulama bahwasanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, ai bagi Rasulullah, berkata dia bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan katanya. Jadi dari Mu'adz bin Jabal, ya Rasulullah, pesan olehmu akan aku. Artinya wasiat, kalau wasiati, nasihati untuk Rasulullah. Pertama Rasulullah, ya Rasulullah, wasiati. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbuat olehmu akan ibadah, berbuat ibadah akan Allah Ta'ala seolah-olah engkau melihat akan dia. Seolah-olah melihat itu bukan melihat dengan mata, tetapi
tetapi dengan mata hati. Melihat Allah itu bukan melihat jadinya, tetapi melihat akalnya, geraknya dari Allah, melihat sifatnya dalam hati, melihat asma'nya dalam hati, melihat bukan mau mata kepala. Jadi melihat Allah itu dengan akal Allah, dengan sifat Allah, dengan asma Allah. Jadi melihat akan engkau melihat seolah-olah melihat itu dengan mata hati, melihat dengan mata hati akan dia. Dan bilangkan olehmu akan dirimu di dalam bilangan orang yang mati. Anggap kita mati. Orang jadi bergerak, kenapa jadi hidup? Allah yang menghidupkan. Kenapa jadi bergerak? Allah yang bergerak. Kenapa jadi kau minum makan? Allah yang kau minum. Kalau Allah ilmu, Allah akan menjadikan agar hati. Kalau Allah agar hati, itu jadi mati kita. Nah, di dalam Allah. Dan jikalau engkau berkehendak, niscaya aku habalkan akan engkau. Kalau engkau hendaknya nanti punya habalnya akan engkau daripada barang yang terlebih memiliki bagimu daripada sekalian itu. Dan mengisyaratkan dia dengan tangannya kepada lidah. Nabi mengisyaratkan, jangan banyak panggil, karena dalam bicara itu macam-macam. Ada orang tersebut, ada orang yang nyaman, macam-macam. Wa anis siddiq radhiyallahu anhu annahu kana yadau hajaran bi yamna'u biha min al-kalami wa kana yushiru ila lisanihi wa yaqulu hadha awrada lil mawarida. Artinya, dan diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahwasanya adalah ia menaruh akan batu di dalam mulutnya. Dan dari batu, lain gula batu, lain di batu buyuran, dan dalam mulut, diletakkan dalam mulut. Kenapa diletakkan batu dalam mulut? Supaya menegakkan dia dengan dia daripada berkata-kata. Jadi namanya kita sering awal lah, karena kalau banyak panggil, kita itu tegur Allah, jangan banyak panggil. Padahal Allah itu loh, jadi ada sakit, Allah lagi kawan dan dari sini bantu supaya jangan banyak bicara berkata-kata. Dan adalah mengisyaratkan ia kepada lidahnya itu dan berkata, inilah yang mendatangkan akan kamu beberapa kejahatan. Nah itu ada kita ini banyak banget. Kamu yang ada kawan, kamu yang ada kawan, kan kawannya kawan panjang. Nah, ada orang ini, ada kawannya, ada kita ini mencari kawan apa supaya dibahagiakan. Udah ada kawan mengampuni dosa-dosa kita. Nah kita ini
dimaksud wallahi alladzi la ilaha illa hu ma min syai'in ahwaja ila tursihi min al-lisan ulasina Allah bin Mas'ud. Artinya demi Allah yang tiada Tuhan melainkan Dialah Dia. Tiada daripada sesuatu yang sangat berkehendak kepada melanjutkan akan bicarakan akan Dia itu daripada lidah. Adalah orang-orangnya lidah itu orangnya caranya udah terakhir belum terakhir. Nah, jadi ini dari Allah tiada Tuhan melainkan Dia. Tiada daripada sesuatu yang sangat berkehendak kepada melanjutkan pandai akan bicarakan akan Dia daripada lidah. Dan kebinasaan lidah itu yaitu 20 perkara. Banyaknya 20 perkara. Al-abatul ula al-kalamu bima la ya'ni. Kebinasaan yang pertama itu yaitu berkata-kata di dalam barang yang tiada memberi faedah di dalam akhirat. Lamunya kada berbeda di dalam akhirat kada berbeda sini. Namanya dulu ada tamu, udah baca kitab beneran, kalau mau kayak apa udah banyak ambil, kami olah dari lain baca kitab ya. Kadang-kadang kita mau ada kisah panjang banget kisah. Ketahui olehmu bahwasanya apabila engkau berkata-kata akan sesuatu yang sia-sia yang tiada memberi manfaat di dalam akhirat, maka sungguhnya telah engkau sia-siakan akan waktumu ya Allah. Kita dengar nih waktumu itu dan engkau datangkan dengan dia akan beberapa hisab. Nanti hisab mungkin dihitung dikiau dulu. Oh si anu bin anu datang ada dihitung berapa banyak pandirannya. Mulainya bisa pandir, mulainya balik bisa pandir sampai meninggal. Berapa dihitung dihisab di dalam hari kiamat itu. Masya Allah. Jadi kita pandirnya ada rekamannya. Ibadah rekamannya satel, dihisab, dihitung pandir kita. Dihisab di dalam hari kiamat itu. Dan jika engkau gantikan akan perkataan yang sia-sia itu dengan zikrullah ta'ala atau dengan membaca Al-Quran atau dengan mengucap tasbih atau dengan mengucap istighfar, pandir tadi atau dengan mengucap salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dengan engkau diam juga, niscaya engkau dapat dengan demikian itu akan beberapa pahala di dalam akhirat. Pandir itu
sini rekaman banyak berpikir. Ini dibuka rekamannya Insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di sini mendapat beberapa pahala dan akhirat dan dapat beberapa derajat yang tinggi Insya Allah Ta'ala di dalam dunia. Di dalam dunia dapat sudah derajatnya dan di dalam akhirat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i, ujar Nabi, tarkuhu ma la ya'ni. Artinya setengah daripada sebaik-baik Islam seorang manusia itu yaitu meninggalkan ia akan barang yang tiada memberi manfaat di dalam akhirat. Namun yang ada bermanfaat tinggalkannya. Namun yang bermanfaat hanya dikerjakannya. Itu dia Nabi sebaik-baik Islam seseorang. Nah paling baik Islamnya yaitu yang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di dalam akhirat. Itu mudah-mudahan kita segala aktivitas kita ini selalu bermanfaat untuk bekal kita di akhirat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah